السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama sekali sangat-sangat pantas dan layaklah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dihidangkan kepada kita hingga saat ini kita dapat berkumpul bersua berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka pengajian rutinitas. Alhamdulillah saya melihat ibu-ibu semua sehat. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Dari cara duduknya nampak orang yang sehat, rapi, teratur, tak ada yang menyesal. Yang kedua, dari pandangannya, dari pandangan seseorang nampak sehat atau tidak. Nampaknya semua sehat. Apa tandanya Ustaz? Berisi dia pandangan. Kalau kosong pandangannya, baru pikirannya kosong. Alhamdulillah, ini yang paling penting. Kalau kita sehat, insya Allah cara berpikir kita pun sehat. Ibu mana mau memilih sakit tapi banyak uang? Tapi sakitnya. Atau sehat tapi tak punya uang? Ada yang begitu. Susah juga Ustaz. Sehat tapi tak punya uang. Sakit sama-sama tak bisa menikmati. Tapi yang paling sedap sehatlah. Kalau banyak uang menyesal awak, menyesal, susah. Tapi alhamdulillah ibu-ibu pada malam ini udah sehat, banyak uang pula. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau kelak kita nanti memperoleh salawatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pengajian kita pada malam ini membangun ukhuwah Islamiyah bersama negeri Palestina. Sama-sama kita ketahui sampai saat ini Palestina masih berjuang untuk membela negaranya dari penjajahan Bani Israel. Dan bukan mereka saja, tapi seluruh Islam di dunia merasa sedih dengan kejadian yang belum usai sampai detik ini. Di Al-Quran memang disebutkan tidak akan pernah Bani Israel atau Muslim itu akan senang kepada umat Islam sampai kapanpun. Tidak akan pernah mereka senang dengan Islam. Maka kita harus terus berhati-hati dan waspada. Sebagai agama Islam wajib membela saudaranya dimanapun berada, bukan di kampung kita saja, tidak. Pasti dan wajib kita membela satu agama kita, satu akidah kita. Al-mu'minuna lil-mu'minin.
Kalbunya yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain taubahnya seperti sebuah bangunan, menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Betul kan Ibu? Kalau masjid ini tak ada tiang, bisa tak berdiri? Ada tiang tapi tak ada atap, nyaman. Ada tiang, ada atap tapi tak ada lantai. Artinya kolam, di dalamnya kolam, sangat sholat, air di dalam. Tak bisa, harus saling menguatkan. Nah, terciptalah satu bangunan yang baik, yang bagus, yang bisa dimanfaatkan. Begitulah kita Islam. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Segerakanlah dirimu untuk mendapatkan maghfirahnya Allah dan surganya Allah. Ada dua yang harus kita segerakan. Pertama, mendapatkan ampunan Allah. Ibu punya dosa kayak Bu? Punya dosa enggak Bu? Oh. Mana lebih banyak kira-kira dosa ibu atau bapak? Bapak. Cepat kali jawabnya, dosa bapak. Ada dosa ibu yang tidak diketahui bapak, ada dosa bapak yang tidak diketahui ibu. Masing-masing kita banyak dosa kepada Allah. Tak ada manusia yang tak punya dosa. Sealim apapun dia, sehebat apapun ilmunya, ibadahnya, walaupun dia tiap hari umroh, tiap tahun haji, tiap tahun bangun masjid, apalagi Bu, tiap hari Jumat wirid di rumahnya, tetap ada punya dosa. Karena kita manusia biasa. Dosa mulut, dosa tangan, dosa telinga, dosa mata, dosa hati, dosa pikiran. Belum lagi maksiat yang lain. Tapi ada dosa yang paling besar. Apa dosa kita yang paling besar? Meninggalkan sholat. Tapi paling mudah kita meninggalkan sholat. Satu kali orang meninggalkan sholat dengan sengaja, 80 tahun dosa maksiat kepada Allah. Tanggung-tanggung itu. Pernah kita meninggalkan sholat, dosanya 80 tahun maksiat kepada Allah. Satu kali sholat. Bagaimana kalau 5 kali, sebulan, setahun, 10 tahun? Wak Jainah, dia sholat umur 40 tahun. Wak Maimunah, kadang sholat, kadang tidak. Memang paling berat adalah ibadah sholat. Mana lebih gampang sholat apa ibadah haji? Sholat. Mana lebih gampang sholat atau zakat? Sholat. Mana lebih berat, sholat atau puasa? Sholat. Puasa sebulan aja selesai. Tapi sholat 5 kali sehari semalam. Makanya orang yang mau sholat selalu digoda. Hayya 'alas shalah. Sholat dulu, datang sebentar lagi lawat. Baru lagi azan. Bolehkan aja kembali istirahat. Zuhur kan panjang waktunya. Begitu mau sholat digoda lagi. Allahu Akbar, terus digoda sholat. Sehingga lupa rakaat sholat zuhur. 3 apa 4, 3 apa 4. Banyak dosa kita kepada Allah. Meninggalkan sholat.
Bagaimana kalau kita punya dosa kepada Allah, tak lain bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita segerakan? Bersegera untuk mendapatkan surganya Allah. Nanti nyambung ke kaji kita. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Ciri orang yang takwa kepada Allah, yang masuk surganya Allah, orang yang mampu berbagi rezeki, baik di waktu lapang maupun sempit. Ini yang pertama. Kita membangun agama kita ini harus saling berbagi, membela agama kita harus berbagi, termasuk ke Palestina. Ustaz, macam mana kita membantu menolong saudara kita yang ada di sana? Kita nggak mungkin ke sana, Ustaz. Ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berdoa. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina supaya Allah berikan kekuatan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, wanita-wanita dibantai, anak-anak dibantai, ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah Bani Israel, ya Allah. Doakan. Yang kedua apa? Yang kedua, berikan bantuan moral. Ada pengumpulan dana, boleh dikirim. Kalau seberapa banyak membantu, semampunya aja. Mampu 10 juta, 10 juta. Mampu 100 juta, 100 juta, nggak apa-apa. Janganlah pula ibu sampai jual rumah. Nah, aku jual aja Ustaz rumahku Ustaz untuk membantu Palestina. Rumah ibu mana? Nggak ada. Tinggal lipat di jompo aja. Boleh menolong, tapi jangan sampai menderita. Ibu punya uang 10.000, saya infakkan lah Ustaz. Nggak ada lagi uang saya. Jadi ongkos ibu pulang nanti habis pengajian, ya jalan kaki. Minyak pun memang habis, minyak kereta aku sorong aja. Jangan sampai memudaratkan kepada diri sendiri. Begitu kalau kita membantu menolong. Jangan pula pelit. Kota infak datang, gope aja infak waktu. Bunyi setiap masukkan infak kunteng. Nanti pengajian datang kota infak kunteng. Kalau gope saja setiap pengajian, setiap malam Rabu 4 kali dalam sebulan, cuma 2.000 kali 12 bulan, berapa Bu? 24.000 dalam sebulan. Allah. Ibu tahu nggak? Yang pertama kali menolong kita di alam barzakh. Tahu Ibu? Sedekah yang pernah kita berikan ketika hidup. Ya malaikat mungkar nakir, ini cahaya apakah yang terang benderang ini, wahai malaikat? Tak pernah saya melihat seterang ini. Apa kata malaikat? Inilah sedekahmu yang pernah engkau berikan dulu. Gope setiap pengajian, gope. Ya Allah, menyesal ya Allah. Kalau tahu saya begitu besarnya manfaat dari sedekah itu, banyak saya bersedekah. Wahai malaikat, kembalikan saya ke dunia, ke bumi. Saya akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Apa kata malaikat? No way. Maaf lah yo. Maaf
ye makanya ibu pulang nanti dari sini, banyaklah bersedekah. Buka lemari, mana baju-baju yang tak dipakai, yang jarang dipakai, infakkan. Jilbab ibu yang tak dipakai lagi masih bagus, infakkan. Sedekah yang pertama kali memberikan pertolongan kepada kita di alam barzakh. Masya Allah. Wal kazimin al-ghaiz. Ciri orang yang takwa yang masuk surga itu siapa lagi? Orang yang mampu menahan amarah, walaupun pantas untuk marah. Ternyata marah-marah tak baik. Ibu pernah marah? Kenapa ibu marah? Marah sama siapa, Bu? Mana lebih sering kepada anak atau suami? Diteliti, kenapa orang bisa marah? Rupanya ada 4 penyebab. Yang pertama, karena lapar. Makanya ibu sebelum wirid makan dulu, kenyang dulu perut. Kalau tidak nanti salah semua. Setiap mau pergi kenyang dulu perut. Karena orang yang lapar akan mudah marah. Makanya di bulan Ramadan mau berbuka, biasa mak-mak di situ baru marahnya puncak di situ. 10 menit lagi udah mau buka, teh manis sudah disiapkan semua, ada dulu nih. Bukannya anak-anak rebutan gelas, ini kan gelasku, ini gelasku. Tumpah pecah. Memang lewat jahitan tadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah pecahkan saja turun. Pecahkan saja kepala mandi terpuas. Iya, orang yang lapar mudah mengamuk. Makanya ibu kemana-mana bawa roti. Asal mau marah, makan. Asal mau marah, makan 1 keping. Ya iya. Makanya nenek-nenek malah semangat bawaannya mau marah aja. Nih, 1, kenapa orang mudah marah karena lapar. Yang kedua, kenapa orang mudah marah? Yang kedua, tak punya duit. Rasa paling banyak tak punya duit. Rupanya orang tak punya duit itu bawaannya marah. Tapi orang yang banyak duit slow. Slow. Mak, beli es tong-tong, kan naik. Slow mak. Mak, bakso bakar, panggil naik. Slow aja maknya. Pas mana tak punya uang, anaknya asli minta makanan lewat. Ulang perkara ya. Pergi. Minta air kamu. Makanya semakin tua kita, semakin banyak uang kita. Kenapa makin banyak uang kita? Udah uang masuknya makin sedikit, keluarnya makin banyak. Itu nenek-nenek mau beli balsem, kemana-mana bawa balsem, cap kaki 3, ada apixon, ada minyak angin, ada minyak nyong, ada minyak kusuk, apa lagi Bu? Cap kelapa, cap sendok. Iya. Makanya dipikirin nenek-nenek apa? Untuk uang beli obat. Makanya makin banyak duit kita. Makanya kalau dikasih anak, dikasih cucu, simpan. Kalau ingin disayang cucu, banyaklah uang kita. Setiap dia datang, awak kasih duit, senang kali. Nek, kata dia, tak udah dari kan, cium dulu nenek saya, ciumnya. Makin tua, makin banyak uang. Itu rahasia.
Iya. Yang ketiga, kenapa orang mudah marah? Karena penyakit. Kalau penyakit kita kamu bawaannya marah. Udin, ya Allah banyak kali dipanggil lah. Ambil tadi rumah panggil ya Allah, dari tadi mama panggil Udin. Ada nggak pula si Udin orangnya pernah dari kamar. Nah, bagaimana agar kita sehat? Ada 3 resepnya. Yang pertama, jaga pikiran. Jangan banyak pikiran yang negatif, tapi berpikirlah dengan positif. Jauhkan sangka buruk, jauhkan prasangka buruk kepada siapa saja. Tak usah dibahas-bahas orang lain. Ada anak gadis seorang pulang jam 11 malam, tak usah dibahas-bahas, tak usah dipikirkan. Nah, ya tak usah menambah pikiran kita. Kadang-kadang tidak semua dipikirkan. Ada orang bilang naik kereta siapa itu ya? Kayaknya dari suara keretanya. Nah, wak Bambang. Dari mana wak Bambang? Terpikirkan. Yang kita pikirkan apa? Ibadah kita kepada Allah. Umur ini kita tidak tahu. Biasanya umur 40 sudah rawan. 40, 43, 52, 53 itu rawan. Baru 63. Nah, itu rawan. Masih selamat juga 71 ditunggu. Kalau sudah sampai umur 71, alhamdulillah. Jadi ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita hidup tenang, hidup bahagia tanpa mampu memberikan pengorbanan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang sangat peduli kepada para sahabat. Setelah dia menikahi Siti Khadijah, seorang ibu janda kaya, Rasulullah mengajak Siti Khadijah untuk berkorban, memberikan bantuan terus kepada umat Islam. Begitu banyaknya harta Siti Khadijah, tak tahu ibu, janda terkaya di Mekah. Ibu termasuk janda terkaya di Medan. Siti Khadijah luar biasa kayanya. Semua habis hartanya untuk pengorbanan menolong umat Islam, membeli alat-alat perang, membeli segala keperluan perang. Itu Siti Khadijah. Pada akhirnya Siti Khadijah jatuh miskin. Saking miskinnya Siti Khadijah, makan pun tak bisa. Kalau tak ada makanan, Siti Khadijah berpuasa, hanya minum air saja segelas. Masya Allah. Kita kalau berpuasa, kalau tak pakai ayam, ikan, tak enak puasa. Siti Khadijah tidak air saja. Tapi itu pun ikhlas Siti Khadijah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, yang terakhir, siapa orang yang takwa yang masuk ke dalam surganya Allah? Wal mu'afina 'anil nas, mau ikhlas memaafkan orang lain. Ini paling berat dalam hidup. Ibu pernah nggak sakit hati sama orang lain? Bu, pastilah pernah. Dari suami, dari anak, dari saudara kandung kita, tetangga, siapa saja. Nah, tempat kita bekerja, pastilah kita pernah
hati dengan orang lain, baik dengan kata-kata atau perbuatan. Ada ibu-ibu saya tanya di penjara, saya Ustaz di penjara di Tanjung Gusta, Bancur Batu sampai Labuhan dari tahun 95. Jadi banyak pengalaman yang saya dapat di LP, termasuk LP wanita kelas 1 Medan Tanjung Gusta. Banyak di sana kasus pembunuhan, membunuh suaminya karena sakit hati. Saya Ustaz sudah saya tahan. Rumahku dijualnya, semua dijual. Aku mau dicekiknya, daripada aku mati, aku membunuh dia. Makanya aku masuk kemari. Rasa karena sakit hati akan mudah digoda oleh setan. Jadi sakit hati yang pernah kita rasakan jangan berlarut-larut. Kalaupun berlarut-larut cukup 3 hari. Kenapa tak cakapan sama waktu? Allah jijik kalian. Sudah menyinggung perasaanku aja. Iya, sakit hati aku 3 hari. Kelar 3 hari, 4 hari cakap. Saya sama laki banyak yang sakit hati. Lancip kali mulutnya kali. Seminggu perasaan kali. Sebenarnya Ustaz banyak istighfar. Kalau suami marah berarti ada penyebab. Makanya kalau suami pulang kerja sambut ibu. Sebelum ibu bapak pulang biasa jam 5 pulang, dari jam 4 ibu sudah bersolek, pakai makeup, pakai lipstick, kalau perlu 2 warna, bibir atas merah, bibir bawah biru, nggak apa-apa, pakai minyak wangi. Kadang-kadang kalau perpestaan dia mau minyak wangi, minyak suami tak pakai minyak wangi. Coba dulu. Begitu jam 5 datang, ibu di depan pintu. Masya Allah, dari kejauhan bapak sudah senyum. Ya Allah, kenapa lagunya itu ya Allah. Tapi dia senang. Kenapa? Dia merasa dihargai, disambut. Jadi baru ibu sajikan makanan, teh manis. Jadi makanya ada hadis, 1 kali ibu melayani suami, memberikan makanan, menyenangkan dia, membahagiakan dia, lebih baik daripada haji dan umroh 7 kali. Bayangkan itu. 1 kali ibu melayani, menyenangkan, melayani makanan kepada suami lebih baik daripada haji dan umroh 7 kali. Masya Allah. Makanya jangan ibu diamkan saja bapak mau makan. Masa apa tadi? Malah kemana lagi itu? Mana ikannya? Di mana lagi itu? Semua ditanya. Aku juga capek. Memanglah. Ya Allah, malaikat pun lari dengan. Padahal di situ letak pahala yang besar tadi. Iya. Lagi makan, udah siapkan ibu kipas dari belakang. Ibu lap keringatnya. Bapak kalau makan Ustaz tak pakai baju, ya udah apa-apa. Lap perutnya. Masya Allah. Makanya ibu, pahala yang paling besar itu menyenangkan suami. Daripada haji umroh lebih bagus lagi. Makanya kalau ibu mau irit, minta izin dulu sama suami supaya pahalanya agak besar. Jadi kalau dilarang suami tak usah keluar, tak usah pergi, walaupun dia bentuk kebaikan
ibadat wirid, suami lebih ditaati. Kecuali ibadat wajib. Ibu mau sholat, mau salah pijilah dulu yang mau kebal ini gak usah dulu sholat, tak boleh. Mau kemana? Mau pergi wirid ke masjid, gak usah lah. Kawan dulu bapak mau makan, pergi dulu kepala kuning kaki. Gak lah, udah nunggu itu Wak Iman, Wak Ipa, Wak Butet. Jadi suami lah, siapa-siapa yang taat kepada suaminya itu jauh lebih baik daripada beramal ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi nampak kok dari wajah-wajahnya istri-istri yang solehah. Jadi senyumnya setiap hari aku jam tanggal 1 aja. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua adalah insan-insan yang mampu memperjuangkan akidah agama kita. Tidak hanya ibadah saja yang kita perjuangkan, tapi perintah Rasulullah SAW kita jihad fisabilillah. Ba'duhu ba'dun, al-mu'minuna lil-mu'minin. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain harus saling tolong menolong. Kalau ada saudara kita dalam kesusahan, tolong dibantu. Suatu saat nanti kita juga susah, kita juga akan ditolong. Insya Allah. Jangan pula ditolong saja yang mau menolong kamu. Kita baik kalau kita mau ditolong, menolong juga harus menolong. Itulah mukmin yang sebenarnya. Insya Allah. Barangkali itu saya Ustaz sampaikan dan ada manfaatnya. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.